bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon melakukan pengejaran kepada Harun Masiku yang melarikan diri ke Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Pada saat petugas termohon membuntuti dan akan melakukan tangkap tangan, petugas termohon malah diamankan oleh beberapa orang atau tim lain yang diduga merupakan suruhan pemohon di PTIK tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Petugas termohon malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan DKK. Alat komunikasi dan beberapa barang milik petugas termohon tersebut diambil paksa, kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 04.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan cara dites urin narkoba, namun hasilnya negatif, dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan termohon. 6. Setelah gagal menangkap tangan Harun Masiku dan pemohon, tim termohon menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk melakukan penyegelan ruangan, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Kemudian tim termohon kembali ke gedung KPK untuk melaksanakan ekspos perkara tangkap tangan ini dengan pimpinan KPK dan struktural penindakan. Bahwa di dalam forum rapat ekspos, tim KPK yang melaksanakan OTT sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran pemohon dalam konstruksi perkara tersebut. Tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan. Pimpinan KPK pada saat itu kemudian mengganti Satgas Penyidikan dengan Satgas Penyidikan lainnya. Bahwa pada saat ekspos kemudian diputuskan hanya menaikkan menjadi ke penyidikan dengan 2 surat perintah penyidikan dan 4 orang tersangka, yaitu tersangka pemberi suap Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Sedangkan tersangka penerima suap adalah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina. Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri. Selanjutnya KPK menerbitkan laporan kejadian tindak pidana nomor LKTPK 03 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKTPK 04 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 08 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020. Bahwa pimpinan KPK telah mengganti tim penyidik yang menangani perkara ini dengan tim penyidik yang baru dan sejalan dengan perintah pimpinan KPK Firly Bahuri. Selain dari peristiwa tersebut, pada saat dilakukan pengambilan keterangan sebagai saksi setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan, diketahui para pihak yang tertangkap tangan yaitu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina melakukan diskusi bersama pada ruang musola dan tempat merokok lantai 2 gedung KPK Merah Putih dan merencanakan merubah keterangan yang sebelumnya menjelaskan secara detail terkait dengan peran pemohon dan asal uang 400 juta rupiah yang asalnya dari pemohon kemudian diubah. Hal ini diketahui oleh Wahyu Setiawan yang pada saat itu juga ikut mendengarkan diskusi. 8. Bahwa 1 hari setelah dilakukan tangkap tangan oleh termohon, yaitu pada tanggal 9 Januari 2020, Simeon Petrus yang merupakan tim hukum PDI Perjuangan dan juga menjadi lawyer dari Tio, menghubungi Daniel Masiku melalui pesan WhatsApp dan meminta Daniel Masiku untuk menjadi kuasa hukum Harun Masiku. 9. Beberapa hari setelah proses OTT tersebut, Ketua KPK Firly Bahuri mengembalikan penyidik KPK Rosa Purbobekti ke Mabes Polri dengan berbagai alasan walaupun masa dinas belum berakhir. Kemudian KPK menerbitkan DPO Harun Masiku 17 Januari 2020 dan Red Notice pada tanggal 16 Juli 2021. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.